Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Kampus UI Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan salat zuhur berjamaah serta kesempatan untuk menambah pemahaman kita terhadap ajaran agama. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi salah satu asbab Allah ridha kepada kita, karena kehadiran kita di sini merupakan salah satu bentuk untuk menghidupkan lentera agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali saya akan membacakan satu ayat dari firman Allah, Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang mana surat Al-Hujurat ini para ulama mengelompokkan kepada kelompok surat Al-Madinah. Kenapa? Karena surat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah. Secara umum surat Madinah ataupun ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Madinah itu membicarakan tentang bagaimana konteks sosial, bagaimana cara bermuamalah, sikap maupun tata krama seseorang dalam berkehidupan di masyarakat. Adapun ayat yang akan kita baca berbicara tentang bagaimana agar satu komunitas, kelompok maupun masyarakat, hubungan itu tetap terjalin secara harmonis. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hadirin jamaah sekalian, kita akan membahas satu ayat ini melalui sebuah kitab tafsir, yaitu Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan terkait ayat ini di dalam tafsirnya yang disebut dengan tafsir Al-Munir. Ayat ini menjelaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian itu kebanyakan dari prasangka. Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan prasangka atau bahasanya dhon, haddu wasli bainal ilm, artinya batasan tengah di antara ilmu. Zon artinya antara tahu dan tidak tahu, antara yakin dan tidak yakin, hanya masih tersangka atau hanya masih terduga, belum ada kepastian di sana. Nah, hal ini kita dilarang oleh agama untuk memberi prasangka kepada orang lain. Kenapa? Karena berprasangka itu berpotensi dapat memecah belah umat. Berawal dari prasangka yang kemudian melahirkan kecurigaan, yang selanjutnya berujung kepada fitnah, jika apa yang kita prasangkakan terhadap orang lain itu tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu, potongan ayat selanjutnya menjelaskan kenapa kita dilarang untuk banyak berprasangka. Kata Allah, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Artinya tidak semua prasangka itu dilarang.
Ada prasangka-prasangka yang memang dianjurkan, ada prasangka-prasangka yang memang dilarang. Nah, dalam hal ini prasangka yang dilarang adalah prasangka buruk terhadap orang lain yang belum tentu orang tersebut itu melakukan apa yang kita sangkakan. Artinya jika kita berprasangka baik itu tidak masalah, karena dalam sebuah riwayat, yaitu hadis qudsi, Allah berfirman, "Inna ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa." Kata Allah, aku bersama prasangka hambaku terhadapku, maka berprasangkalah kalian sesuka hati kalian terhadapku. Karena apa yang kita prasangkakan kepada Allah itu nanti itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Selanjutnya ayat ini menjelaskan selain kita dilarang untuk banyak berprasangka buruk terhadap orang lain, ayat ini menjelaskan bahwa wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu saling mencari kejelekan ataupun kekurangan orang lain. Dan jangan juga kamu menggunjing atau menggibah sebagian orang lain. Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan tajassasu artinya mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan orang lain. Untuk apa dicari-cari? Untuk dibuka kekurangan itu. Nah, dalam hal ini hadirin sekalian, setiap orang tentu memiliki kekurangan. Kenapa? Karena terdapat sebuah riwayat yang mengatakan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini Allah melarang kita untuk saling mengucilkan, untuk saling merendahkan karena kekurangan orang lain tersebut. Karena setiap orang memiliki kekurangan. Bahkan di dalam Al-Quran, jika kita ingin membaca, jangan sampai kita seperti sifat iblis, yang mana suatu hari ketika Allah bertanya kepada iblis. Ini diabadikan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12. Allah bertanya kepada iblis, "Qala ma mana'aka?" Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu alla tasjuda untuk bersujud kepada Adam? "Idz amartuk," ketika aku memerintahkan kamu, kata Allah. Kemudian iblis menjawab, "Qala ana khairum minhu." Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min narin." Kenapa aku lebih baik? Kata iblis, karena engkau menciptakan aku dari tanah, engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah, sehingga aku lebih baik dari Adam. Mengapa aku harus sujud kepadanya? Itulah sifat kecongkoan, kesombongan iblis, karena dia merasa paling sempurna, sehingga dia enggan untuk menghormati atau menghargai kekurangan yang ada pada makhluk yang lain. Selanjutnya ayat ini menjelaskan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kita saling menggunjing, menggibah. Kita membicarakan keburukan orang lain, meskipun keburukan itu ada padanya. Ayat ini menjelaskan jangan sampai kita membicarakan keburukan itu. Oleh sebab itu, di ayat sebelumnya Allah menjelaskan wala tajassasu. Jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain? Karena ketika kita telah mengetahui kesalahan orang lain, maka hal itu akan berpotensi untuk kita mengungkapkan kesalahan orang lain itu, menceritakan kekurangan orang lain itu kepada orang lainnya. Oleh sebab itu, ayat potongan selanjutnya Allah menjelaskan, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ini merupakan perumpamaan bagi orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, perumpamaan bagi orang-orang yang suka menduga buruk terhadap orang lain, dan perumpamaan terhadap orang-orang yang suka menggibah orang lain. Apa perumpamaannya? Apakah kita senang, kata Allah? Apakah kamu sudi untuk memakan bangkai saudara kamu?
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Tentu kamu tidak akan sudi. Karena ketika kita mencari-cari kesalahan orang lain atau mengumbar keburukan orang lain dan kita berprasangka buruk kepada orang lain yang belum tentu apa yang kita sangkakan kepadanya itu benar-benar terjadi, sama halnya kita seperti memakan daging daripada saudara kita itu sendiri. Oleh sebab itu potongan ayat yang terakhir untuk menutup ayat ini Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah, ingatlah azab Allah. Innallaha tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Jemaah hadirin sekalian, menarik sekali ayat ini ditutup dengan kata-kata taubat. Ketika Allah mengatakan jangan kita suka berprasangka buruk kepada orang lain, jangan suka kita saling menjelek-jelekkan orang lain, kemudian ayat ini ditutup dengan kata taubat. Apa maksudnya? Karena tidak menutup kemungkinan, Allah Maha tahu setiap dari kita mungkin pernah jatuh ataupun melakukan hal yang dilarang tersebut. Oleh sebab itu Allah mengajak kembali, ketika kamu pernah seperti apa yang seperti Allah jelaskan ini, maka segeralah bertobat kepada Allah. Itulah hakikatnya yang disebut dengan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ketika manusia itu tersesat, tidak tahu jalan harus kemana, dia bingung dengan apa yang ia lakukan, Al-Quran hadir sebagai pembuka jalan dan memberi petunjuk kepada kita semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi